Hai, selamat datang di video pembelajaran. Saya Caca Aulia, NPM A1C021066. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, maka baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas akan dipimpin Berdoa mulai. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Sudah pada siapkan? Ya dong. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu bilangan bulat, dan juga kalian sudah mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kalian masih ingat nggak apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif dan positif. Nah, benar ya. Nah, sedikit ibu tambahkan, bilangan bulat adalah suatu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan juga bilangan negatif. Nah, bilangan bulat positif jika pada garis bilangan dia terletak di kanan sebelah bilangan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di kiri bilangan 0. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai perkalian dan juga pembagian bilangan bulat. Nah, yang pertama yaitu perkalian. Untuk perkalian memiliki rumus yaitu jika A elemen bilangan bulat positif dikalikan dengan B elemen bilangan bulat, maka diartikan yaitu dengan menjumlahkan B sebanyak A kali. Nah, untuk mengalihkan dua bilangan bulat, kita dapat melakukan aturan yaitu jika dua bilangan bulat tersebut memiliki tandanya tidak sama nih. Pertama, bilangan bulatnya ini negatif, ini positif, atau sebaliknya, yang ini positif, yang ini negatif. Maka yang dapat kita lakukan yaitu mengalihkan dua bilangan tersebut tanpa menghilangkan tandanya. Misal, min 2 dikali 2. Nah, kita kalikan dahulu 2 dikali 2 sama dengan 4 tuh. Nah, selanjutnya yaitu kita tambahkan tanda bilangan bulat negatif, maka hasilnya yaitu min 4. Jadi kesimpulannya, jika memiliki tandanya yang berbeda, maka hasilnya akan memiliki bilangan bulat negatif. Nah, jika tandanya sama, ini bilangan bulat positif nih, ini positif, dan juga atau sebaliknya, ini negatif, ini negatif, maka yang kita lakukan itu tadi, mengalihkan dua bilangan tersebut terlebih dahulu, lalu kita beri tanda. Ya, kita mengalihkan terlebih dahulu tanpa menghiraukan tandanya. Misal 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, atau min 2 dikali min 2 sama dengan 2 dikali 2 tuh tandanya kita hiraukan, maka hasilnya 4. Lalu setiap dua bilangan bulat yang akan dikalikan dan tandanya sama, maka hasilnya yaitu bilangan bulat positif. Jadi bila positif dengan positif hasilnya positif, negatif dengan negatif hasilnya positif. Jadi min 2 dikali min 2 4, 2 dikali 2 4. Nah, agar lebih memahami, kita lanjut ke contoh soal nih. Nah, di sini ada contoh nih. Nelly mempunyai 5 akuarium di rumahnya. Jika ada 6 ikan hias pada setiap akuarium milik Nelly, maka banyak ikan hias yang dimiliki Nelly adalah. Nah, ada yang tahu nggak informasi apa saja yang ada di dalam permasalahan tersebut? Apa yang diketahui dan juga apa yang ditanya? Diketahui ada 5 akuarium. Ada 6 ikan hias di setiap akuariumnya. Benar ya, jadi yang diketahui yaitu Nelly memiliki 5 akuarium. Dan juga jika ada 6 ikan hias di setiap 5 akuarium ini, maka jumlah ikan Nelly ada berapa? Nah, kita ingat kembali rumus perkalian bilangan bulat. Jika A elemen bilangan bulat positif dikali dengan B elemen bilangan bulat, maka diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Nah, A-nya yaitu 5 akuarium, jadi 5. B-nya yaitu 6. Ikan hiasnya kan di setiap akuarium ada 6. Jadi menjumlahkan B ini sebanyak A kali. Jadi 6 ini sebanyak 5 kali.
akan lebih mudah jika kita menggunakan garis bilangan seperti pada tulis ya. Nah, kalian perhatikan nih. Kita mulai dari 0. Langkah pertamanya menuju 6. Jadi baru satu nih. Kita kan harus 5 langkah. 6. Lalu langkah kedua sebanyak 6 juga. Jadi 6 ditambah 6. Jadi hasilnya itu 12. Lalu yang ketiga kalinya, jadi 6 ditambah 6 ditambah 6, yaitu kan tambah 6 12, 12 tambah 6 18. Nah, baru 3 langkah nih. Kita harus 5 langkah atau 5 kali. Nah, yang selanjutnya itu langkah keempat atau kali keempat. Maka 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Kan tambah 6 12. 12 tambah 6 18. 18 tambah 6 24. Nah, untuk kali terakhir yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, udah 5 kali tuh. Tinggal kalian jumlahkan. 6 tambah 6 12. 12 tambah 6 18. 18 tambah 6 24. 24 tambah 6 30. Maka hasil dari banyaknya ikan Nelly yaitu ada 30 ikan. Ya, mudah kan? Semoga kalian paham ya. Gimana? Paham belum? Paham. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah paham, kita akan membahas bahasan selanjutnya nih, yaitu pembagian bilangan bulat. Nah, untuk rumusnya, jika A elemen bilangan bulat positif dibagi dengan B elemen bilangan bulat, maka diartikan yaitu mengurangkan A dengan elemen B sampai habis. Lalu dihitung berapa kali itu. Berapa kali A habis dikurang oleh elemen B. Nah, untuk membagi dua bilangan bulat, ada aturannya seperti perkalian tadi. Jika tandanya tidak sama, maka hasilnya yaitu seperti perkalian tadi, masih ingat? Ya, benar ya. Jika tandanya tidak sama, maka hasilnya bilangan bulat negatif. Nah, berarti juga dengan pembagian ini ya. Jadi, jika min 4 nih dibagi dengan 2, negatif positif, maka hasilnya yaitu min 2. Nah, untuk langkahnya agar kalian lebih mudah itu, kalian bagi terlebih dahulu, lalu masukkan tandanya. 4 dibagi 2, 2. Tandanya tidak sama, maka bilangan bulat negatif, jadi min 2. Nah, jika tandanya sama, seperti perkalian tadi, sudah sama kan, jadi positif dengan positif, maka hasilnya positif. Negatif dengan negatif, maka hasilnya positif. Contohnya, 4 dibagi 2. Kalian bagikan dulu nih, 4 dengan 2 nih. Hasilnya 2. Nah, lalu kalian tambah tandanya, yaitu jika tandanya sama, hasilnya bakalan bertanda bilangan bulat positif. Jadi 4 dibagi 2, 2. Sedangkan min 4 dibagi min 2, kalian bagikan dahulu. 4 dibagi 2, 2. Tanpa memperhatikan tandanya. Jadi 4 dibagi 2, 2. Lalu masukkan tandanya. Kalau tandanya sama, negatif sama negatif nih. Jadi hasilnya yaitu bilangan bulat positif. Jadi min 4 dibagi min 2 sama dengan 2. Nah, untuk lebih memahaminya, bagaimana kalau kita ke contoh soal? Nah, di sini ada contoh nih. Caca memiliki 28 botol air mineral. Nah, setiap botol tersebut akan diletakkan di 6 meja yang jumlahnya sama banyak. Jadi, dalam setiap mejanya ada berapa kak? Nah, ada yang tahu nggak? Permasalahannya di sini apa? Informasinya ada apa saja? Diketahui dan juga ditanyanya. Diketahui ada 48 botol air mineral dan ada 6 meja. Ya benar ya. Jadi di sini yang diketahui itu ada Caca memiliki 48 botol air mineral. Jadi 48 ini adalah si A nih. Lalu ada 6 meja. 6 meja ini adalah si B. Nah, kita ingat lagi rumus pembagian bilangan bulat, yaitu jika A bilangan bulat positif dibagi dengan B bilangan bulat, maka kita kurangkan A terhadap elemen B. Lalu kita hitung berapa kalikah A habis dikurang oleh elemen B. Nah, ini ada 48. Jadi berapa kali 6 ini menghabiskan, berapa kali 6 ini melangkah agar dapat 48. Nah, atau berapa kali 6 ini dapat menghabiskan 48.
Nah, kita akan lebih mudah jika menggunakan garis bilang di bawah di sini ya. Kita mulai, yaitu angka pertama itu ke 6. Pertama nih. Jadi 6 berapa kali kah agar dapat 48? Angka pertama jadi pertama 6. Angka kedua 6 lagi 12. Angka ketiga 18. Angka keempat 24. Angka kelima 30. Angka keenam 36. Angka ketujuh 42. Angka ke-8 yaitu 48. Jadi berapa banyakkah botol tersebut di setiap mejanya, yaitu ada 8 botol. Karena 6 ini akan 8 kali agar bisa menghabiskan 48. Jadi A dibagi B yaitu mengurangkan elemen A dengan elemen B, lalu hitung berapa kalikah elemen B tersebut dapat menghabiskan A. Jadi elemen B ini dapat menghabiskan A ini sebanyak 8 kali, yaitu 6 ini dapat menghabiskan 48 sebanyak 8 kali. Jadi akhirnya yaitu 8. Nah, agar ibu dapat mengetahui pemahaman kalian, ibu ada tugas soal evaluasi nih. Nah, untuk soal evaluasinya bisa kalian lihat di sini ya. Nah, ada 2 soal. Soal yang pertama yaitu Pak Romi memanen kacang sebanyak 124 karung. Jika berat rata-rata setiap karungnya ada 60 kg kacang, maka total hasil panen kacang Pak Romi adalah, nah, kalian ingat kembali rumus soal perkalian, yaitu jika A elemen bilangan bulat positif dikali dengan B bilangan bulat, maka hasilnya yaitu penjumlahan B sebanyak A kali, atau menjumlahkan B sebanyak A kali. Nah, kalian cari dahulu informasi yang ada pada pertanyaan tersebut, seperti A-nya apa, B-nya apa, agar kalian lebih mudah dapat mengetahui hasilnya. Dan kalian gunakan garis bilangan ya, lebih mudah lagi. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu soal pembagian. Bu Risma memiliki warung bakso dan dapat memproduksi 1.600 butir bakso setiap harinya dan dijual 8 butir setiap porsinya. Jika setiap hari habis terjual, berapa porsi bakso yang dapat dijual Bu Risma dalam sehari? Nah, kalian cari dahulu informasi yang ada pada pertanyaan tersebut. A-nya siapa, B-nya siapa. Dan juga kalian ingat kembali rumus pembagian, yaitu jika A elemen bilangan positif dibagi dengan B elemen bilangan bulat, maka yaitu diartikan sebagai mengurangkan A sebanyak elemen B. Lalu hitung berapa kalikah elemen B dapat menghabiskan elemen A. Baiklah, itulah 2 soal evaluasi yang ibu dapat berikan. Selamat mengerjakan di rumah ya, dan semoga kalian dengan adanya video pembelajaran ini kalian lebih memahami. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata ibu mohon maaf. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.